Pada tanggal 5 Agustus 2003, Indonesia kembali diguncang oleh aksi teror yang mengerikan. Kurang dari setahun setelah tragedi bom Bali 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang, sebuah ledakan dahsyat kembali terjadi. Kali ini sasarannya adalah Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Ledakan tersebut tidak hanya merenggut nyawa dan melukai ratusan orang, tetapi juga menimbulkan ketakutan besar di tengah masyarakat Indonesia. Hotel JW Marriott saat itu dikenal sebagai salah satu hotel mewah dan menjadi tempat berkumpulnya pebisnis, diplomat, serta warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Lokasinya berada di kawasan bisnis elit Jakarta dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan internasional. Karena itulah hotel tersebut dianggap sebagai simbol kepentingan Barat oleh kelompok teroris yang merencanakan serangan tersebut. Namun tidak ada yang menyangka bahwa siang hari yang tampak normal itu akan berubah menjadi salah satu tragedi teror paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Beberapa minggu sebelum ledakan terjadi, aparat keamanan sebenarnya telah menerima informasi mengenai adanya aktivitas kelompok teroris yang sedang menyiapkan serangan di Jakarta. Dalam sebuah penggerebekan di Semarang, polisi menemukan berbagai dokumen dan petunjuk yang mengarah pada rencana pengeboman di kawasan ibu kota. Bahkan terdapat gambar dan catatan mengenai beberapa lokasi yang dianggap sebagai target potensial. Di balik rencana tersebut, terdapat jaringan teroris yang saat itu menjadi ancaman terbesar di Asia Tenggara, yaitu Organisasi Teroris Jemaah Islamiyah atau JI. Kelompok ini juga dikaitkan dengan berbagai aksi teror sebelumnya, termasuk bom Bali 2002. Para pelaku mulai mempersiapkan kendaraan, bahan peledak, serta survei lokasi target. Mereka memilih Hotel JW Marriott karena dianggap memiliki nilai simbolis yang tinggi dan sering dikunjungi warga asing. Target mereka bukan hanya bangunan hotel, tetapi juga menciptakan ketakutan luas dan menarik perhatian dunia internasional. Selasa 5 Agustus 2003, waktu menunjukkan sekitar pukul 12.45 WIB. Aktivitas di Hotel JW Marriott sedang ramai, banyak tamu hotel dan pekerja kantoran sedang makan siang. Restoran hotel dipenuhi pengunjung, sementara kendaraan hilir mudik memasuki kawasan Mega Kuningan. Di tengah keramaian itu, sebuah mobil Toyota Kijang perlahan memasuki area depan hotel. Kendaraan tersebut dikemudikan oleh seorang pria bernama Asmar Latin Sani yang kemudian diketahui sebagai pelaku bom bunuh diri. Mobil itu membawa muatan bahan peledak dalam jumlah besar yang telah dipersiapkan sebelumnya. Rekaman CCTV menunjukkan mobil tersebut sempat berhenti di dekat area lobi hotel. Seorang petugas keamanan menghampiri kendaraan itu dan berbicara singkat dengan pengemudi. Hanya beberapa detik kemudian, ledakan besar terjadi. Suara ledakan terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi kejadian. Bola api raksasa membumbung ke udara disertai asap hitam pekat. Kaca-kaca hotel pecah, berhamburan ke segala arah. Kendaraan yang berada di sekitar lokasi rusak parah. Gelombang kejut ledakan bahkan merusak bangunan di sekitar hotel. Saksi mata menggambarkan suasana yang sangat mengerikan. Banyak orang terpental akibat tekanan ledakan. Sebagian korban tertimpa pecahan kaca, sementara yang lain mengalami luka bakar serius. Di dalam restoran hotel, orang-orang berlarian mencari jalan keluar di tengah asap dan debu yang memenuhi ruangan. Beberapa korban mengaku ruangan tiba-tiba menjadi gelap, plafon runtuh, listrik padam, dan sistem sprinkler otomatis menyemburkan air ke seluruh area. Kepanikan terjadi di mana-mana. Orang-orang berteriak mencari anggota keluarga, rekan kerja, dan teman yang sebelumnya bersama mereka saat makan siang. Ledakan tersebut menewaskan 12 orang dan melukai sekitar 150 lainnya. Jika pelaku berhasil membawa mobil lebih dekat ke lobi hotel, jumlah korban diperkirakan bisa jauh lebih besar. Korban tewas sebagian besar merupakan warga Indonesia, namun terdapat pula warga negara asing yang menjadi korban. Banyak korban luka mengalami cedera berat akibat pecahan kaca, logam, dan material bangunan yang berterbangan saat ledakan terjadi. Rumah sakit di Jakarta langsung dipenuhi korban yang membutuhkan perawatan darurat. Tim medis bekerja tanpa henti menangani luka bakar, patah tulang, serta trauma akibat ledakan tersebut. Banyak keluarga yang panik mencari informasi mengenai kerabat mereka yang berada di lokasi saat kejadian. Beberapa menit setelah ledakan, polisi, pemadam kebakaran, dan tim medis berdatangan ke lokasi. Jalan-jalan di sekitar Mega Kuningan langsung ditutup. Petugas berusaha mengevakuasi korban dari area yang masih dipenuhi puing-puing.
Pemandangan di lokasi sangat memilukan, pecahan kaca berserakan di mana-mana, kendaraan hangus terbakar, sebagian korban ditemukan dalam kondisi terluka parah. Tim penyelamat harus bekerja cepat karena masih ada kekhawatiran kemungkinan ledakan susulan. Media nasional dan internasional segera memberitakan peristiwa tersebut. Dunia kembali menyoroti Indonesia yang saat itu sedang berjuang menghadapi ancaman terorisme. Setelah lokasi dinyatakan aman, polisi melakukan penyelidikan intensif. Tim forensik mengumpulkan berbagai serpihan kendaraan dan sisa bahan peledak. Dari hasil investigasi, diketahui bahwa bom tersebut menggunakan campuran bahan peledak berdaya tinggi seperti TNT dan RDX. Bahan yang juga ditemukan pada serangan bom Bali sebelumnya. Polisi kemudian mengidentifikasi pelaku sebagai Asmar Latinsani. Identitasnya dikenali melalui bagian tubuh yang ditemukan di lokasi kejadian. Ia diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan teror yang selama ini diburu aparat keamanan. Penyelidikan selanjutnya mengarah kepada jaringan jemaah Islamiyah yang dianggap sebagai otak di balik serangan tersebut. Aparat menemukan berbagai hubungan antara pelaku lapangan dengan tokoh-tokoh penting dalam jaringan teroris regional. Dalam perkembangan penyelidikan berikutnya, nama yang paling sering disebut sebagai dalang intelektual serangan adalah Nordin M. Top. Nordin merupakan warga negara Malaysia yang menjadi salah satu tokoh paling dicari aparat keamanan Indonesia pada saat itu. Ia diduga berperan dalam sejumlah aksi teror besar, termasuk bom JW Marriott dan beberapa serangan lainnya. Selama bertahun-tahun, Nordin berhasil menghindari penangkapan. Namun pada September 2009, ia akhirnya tewas dalam operasi penegakan hukum di Solo, Jawa Tengah. Bom JW Marriott memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Dari sisi keamanan, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap hotel, pusat perbelanjaan, kedutaan besar, dan berbagai objek vital lainnya. Sistem pemeriksaan kendaraan yang kini sering ditemui di hotel-hotel besar Indonesia sebagian lahir dari evaluasi pasca serangan tersebut. Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata dan investasi sempat terguncang. Banyak negara mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang hendak berkunjung ke Indonesia. Kepercayaan investor juga sempat menurun akibat kekhawatiran terhadap situasi keamanan. Sementara bagi para korban dan keluarga mereka, luka akibat tragedi tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Banyak penyintas harus menjalani perawatan panjang dan menghadapi trauma selama bertahun-tahun. Bom JW Marriott 2003 menjadi salah satu peristiwa teror paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Dalam hitungan detik, sebuah ledakan mengubah kehidupan ratusan orang dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Serangan itu menunjukkan bahwa terorisme tidak mengenal batas usia, kebangsaan maupun profesi. Namun dari tragedi tersebut, Indonesia juga belajar memperkuat sistem keamanan dan meningkatkan kemampuan aparat dalam memberantas jaringan teroris. Meski ancaman terorisme belum sepenuhnya hilang, berbagai upaya telah dilakukan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.